Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tidak terasa sekarang sudah mengenali sedikit ya. Iya. Bisa kembali pada perkuliahan yang bahagia ini ditemani dengan hujan di luar sana. Namun di kelas tidak hujan ya? Tidak Pak, aman. Iya aman terkendali. Teman-teman gimana kabarnya? Dingin. Dingin? Tapi sehat kan? Alhamdulillah. Kebanyakan banyak yang dingin tapi tidak sehat. Contohnya apa Pak? Tidak sehat. Asik, alhamdulillah. Kita langsung saja ya. Iya Pak. Tidak menghabiskan waktu. Betul. Untuk kali ini, insya Allah saya kalau diperkenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan sedikit membahas tentang kemampuan efektif membaca Al-Quran. Langsung ke materi aja ya Bu. Betul. Ya. Rumusan masalah di sini saya akan membahas 3 inti. 1, tujuannya kita dapat mengetahui pengertian dan membaca Al-Quran. Kita dapat mengetahui hakikat dan cara membaca Al-Quran. Kita dapat mengetahui cara mengerjakan membaca Al-Quran. Langsung saja pengertian membaca. Ada yang tahu nggak membaca itu apa sih? Teman-teman tahu nggak membaca itu apa? Membaca. Ayat gimana ya? Coba boleh jelasin membaca apa ya? Membaca. Kan sudah coba itu baca. Nah, pengertian bakunya apa tuh kira-kira teman-teman? Membaca adalah bukan sekedar mengucapkan kata-kata, akan tetapi mendapatkan makna untuk media yang dibaca. Sementara membaca menurut Sandrock adalah kemampuan untuk memahami wacana tertulis, yaitu fonologi. Jadi Membaca itu bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca adalah apa? mendapatkan makna untuk media yang dibaca dari media yang dibaca. Iya. Medianya misalkan buku. Ya, Kita membaca. kita membaca buku. Jadi kita tulis membaca buku ya. Ya. Jadi namun membaca menurut Tarigan adalah suatu proses yang dilakukan serta dipengaruhi oleh pembaca untuk memperoleh kesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Jadi dengan kita bisa membaca, kita akan memahami satu tulisan yang diberikan atau yang kita lihat, dan juga akan mengetahui arti dari kata atau tulisan tersebut. Seperti contoh kalau anak SMA kan atau SMP kayak gini, kita harapkan mereka sudah pintar membaca. Maka coba kalian baca. Ya, alhamdulillah. Jadi artinya itu apa? Aku cinta kamu. Aku cinta kamu dan kamu harus cinta atau kata aku. Kita jika menggunakan dasar kita sudah bisa membaca, makanya kita akan mengetahui makna tulisan atau maksud tulisan tersebut. Namun Tarigan menyatakan ada 2 keterampilan penting dalam membaca. Apa saja bisa dibaca? Ada nggak? Enggak aja. Ada nggak? Nggak ada. Oh, ada. Yang pertama, Pengenalan bentuk huruf. 1, pengenalan bentuk huruf. Teman-teman, yang pertama tuh ketika kita akan mengajarkan anak bisa membaca, kita harus mengenalkan dulu bentuk hurufnya. Coba tahu nggak bentuk huruf A itu seperti apa? Tahu. Coba kalau ini contohnya. Kamu tahu terus ya? Nah, Kamu tahu terus. tahu. Coba bentuk A itu seperti apa? Bisa lebih besar nggak? Ini kan banyak nih yang ada di kelihatan yang di belakang. B
Pengenalan bentuk huruf. Jadi khususnya untuk para pendidik, sebelum mendidik anak-anak agar bisa membaca, kita pun harus tahu A itu ada berapa jenis. Kalau A dalam paragraf pertama atau huruf depan, pasti A-nya seperti ini. Jadi kita tahu, jadi anak-anak tulis kayak segitiga ya, sini, lalu kasih sini. Jadi itu yang dinamakan huruf A. Jika A ada di tengah kalimat, maka A-nya seperti ini. Ada juga A yang seperti ini. Itu kenapa beda-beda? Itu terserah kamu aja enaknya yang mana. Namun jangan membedakan ini dengan ini. Ini tidak boleh ditulis di tengah kata atau di tengah kalimat huruf A besar, karena itu tidak sesuai dengan Indonesia yang baik dan benar. Itu intinya. Yang kedua, coba bisa dibaca Putri. Pengenalan itu apa aja? Pengenalan unsur-unsur linguistik, kata atau kalimat linguistik. Linguistik itu apa ya? Ada yang Kata. Kata. Kata Contohnya seperti apa? atau kalimat. Contohnya seperti apa? Seperti Seperti itu kalimat atau kata? kata. Seperti apa lagi? Aku itu kata atau kalimat? Kata. Kata. Satu kalimat. Jadi seperti aku Dan kamu. dan kamu. Kenapa selalu ada kamu ya di sini? Jadi kita. Ini mau kemana ini? Selanjutnya, pengenalan ejaan kata. Bisa dijelaskan Putri? Kan itu katanya Pak, seperti Ya. bisa dieja kan Pak. Kalau kita mengajarkan anak itu kan yang pertama tadi mengenal huruf. Mengenal huruf. Ini juga kenal nih anak bahwa ini huruf S, ini huruf E, ini huruf P, ini E. ini seperti. Karena anak sudah tahu bahwa ini huruf S dan kakak ini huruf I, maka kita mulai menjelaskan. Coba ini eja Putri. S, E, C, atau P, N. Jadi dibaca seperti. Kok enak ya anak di sini cepat bisa ya? Beda dengan anak di sana. Lalu poin selanjutnya kecepatan membaca perkara lambat. Bisa dipahami Putri? Atau yang lain? Ada yang bertanya? Bisa. Bisa. Udah mengerti kan? Nanti. Dan arti lain saja. Keterampilan yang bersifat pemahaman yaitu satu, memahami pengertian sederhana, memahami signifikansi atau makna, lalu evaluasi atau penilaian. Selanjutnya kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Ada yang ditanyakan? Ya. Jika tidak ada, kita lanjut poin selanjutnya, poin B. Hakikat membaca, permulaan dan tahap membaca. Jika merujuk kepada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata permulaan berarti awal, pertama, sekali atau yang paling dahulu. Itu disebut apa? Permulaan atau awal. Jadi membaca permulaan adalah tahapan membaca yang awal sebelum masuk kepada tahapan membaca berikutnya. Dahulu orang-orang menganggap bahwa seseorang baru dapat disebut mampu membaca jika dapat membaca
Ayah, kalau dulu tuh buku apa ya? Ada yang tahu nggak? Dongeng. Buku apa? Buku dongeng. Buku dongeng. Ya. Dongeng ini. Cinderella. Ada juga gini ya. Ini ada yang tahu nggak saya menggambar apa ini? Ada yang tahu nggak? Ini gambar lomba ya. Itu ayam. Ini gambar lomba. Kirain burung. Ya, emang dia akan berubah nanti menjadi burung. Ini gambar lomba ya. Langsung di sini dikasih judul. Rapunzel. Kira-kira gimana? Lebah. Coba. Lebah apa lebah? Oh, kayaknya kemana ya? Tadi saya tulis di sini. Kira-kira anakku akan fokus ke tulisan atau ke gambar? Gambar. Pasti ke gambarnya terlebih dahulu ya. Ada apa? Oh iya. Enggak. Jadi teman-teman, anakku akan fokus ke lubangnya, bukan ke tulisannya. Dikarenakan anak-anak sudah menyukai gambar tersebut, maka anak-anak akan mengingat ini huruf apa ya? Huruf apa ini? L. L. Dan dia akan bisa membaca lebih lancar lagi. Seperti yang kedua, membaca tumbuh, di mana anak belajar bahwa tulisan adalah cara yang konsisten untuk menyatakan sebuah cerita atau informasi lain. Jadi anak dikasih motivasi, anak-anak, ketika kalian nanti bisa membaca, kalian akan mengetahui apa isi buku yang kalian baca dan kalian dapat menceritakannya kembali ke teman-teman yang lain. Anak-anak biar termotivasi dan Putri. membaca. Tolong. Lalu Tinggal. membaca awal, di mana anak mengenali beberapa kata, mengetahui banyak tentang membaca dan membaca tulisan lainnya. Lalu terakhir adalah membaca ahli, adalah tahap di mana anak dapat mengoreksi sendiri bacaan untuk mendapatkan arti yang benar atau sesungguhnya. Anak itu membaca. Ketika anak membaca, anak itu tidak memahami bacaan yang dia baca tadi. Kan kita pun seperti itu ya. Ya. Ketika membaca sepintas, ini maksudnya apa ya? Kita baca lagi. Nah, kita kalau memang sudah membaca lalu kita dapat memahami bacaan tersebut dan kita dapat menceritakan atau menerangkan bacaan tersebut, maka kita dapat dinamakan kita itu masuk dalam pembaca ahli. Sudah ahli dalam membaca ahli. Kita lanjut saja poin C, strategi mengajarkan membaca permulaan anak usia dini. Apa saja poin-poinnya? 1, kemampuan membedakan auditorial. Bagaimana anak diajak untuk membedakan berbagai macam suara atau bunyi. Contoh seperti ini. Itu suara apa? Suara pemuda yang lagi jatuh cinta. Ini suara apa? Ayam. Merpati. Merpati ya. Cuman yang di pinggirnya ada ayam, yang bunyinya ayam. Tapi kita lihat itu merpati. Kirain merpati. Lalu mencari kata yang sama dengan suara awal nama anak dan seterusnya. Seperti itulah kita kalau mengajarkan anak melalui media auditorial atau kemampuan membedakan auditorial seperti itu. Kita hadirkan gambar, contoh gambar lomba. Siapa yang tahu
Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nama purba itu tidak bersuara. Selanjutnya kemampuan diskriminasi visual. Seperti apa? Anak-anak harus memahami objek yang dilihat. Anak harus belajar mengenal berbagai macam warna, bentuk, ukuran, membedakan kiri dan kanan, juga atas dan bawah. Lalu seperti ini, anak-anak, ini tuh bentuknya apa ya? Ini bentuknya apa? Kotak. Kotak. Kalau seperti ini, maka ini dapat dinamakan Tas. Nah, kalau seperti ini, seperti ini apa? Wadah. Wadah. Wadah apa? Maka kita tahu ini tuh wadah ikan, ya. Bisa kalian lihat ini ikan apa? Ini ikan apa ada yang tahu? Pari. Hah? Ikan pari. Bukan, ini bukan ikan pari atau ikan apapun. Ini adalah ikan yang ada di dalam wadah. Selanjutnya, koordinasi gerak. Ajak anak melakukan gerakan fisik seperti senam, melompat, berlari, dan lain-lain. Selain kesiapan membaca yang harus dilatih dan dikembangkan, guru dan orang tua juga harus mengkondisikan lingkungan anak yang penuh dengan bacaan, misalkan membaca area membaca, membuat perpustakaan mini di kelas atau di rumah, menempel berbagai gambar, wayang ada tulisan di dinding, pintu jendela, dan lain-lain. Jadi teman-teman, ketika kalian mempunyai lembaga pendidikan, di ruangan tersebut harus banyak gambar-gambar seperti gambar apa ya? Gambar bulan. Seperti gambar bulan. Gambar apa lagi ya? Gambar bintang. Gambar semut kan namanya Semut. semut. Ada lagi gambar mobil. Lalu ada gambar apa lagi ya? Motor. Dan dihiasi ruangan tersebut dengan kata-kata atau tulisan-tulisan seperti motor, mobil. Anak tuh akan senang ketika masuk ruangan yang banyak gambar dan tulisan. Ini apa ya? Oh, ini loh kata guru tuh mobil tuh seperti ini. Jadi anak-anak akan terus mengingatnya dikarenakan melalui tulisan-tulisan yang berada di dinding atau di ruangan kelas tersebut. Maka dari itu, untuk lebih anak ditingkatkan membacanya, kita pun sebagai orang tua seharusnya mempunyai lokasi atau ruangan khusus di rumah yang dihiasi oleh gambar-gambar atau tulisan-tulisan, dan banyak lagi untuk minat anak tuh lebih hadir lagi untuk membaca. Dan kesimpulannya untuk makalah ini yaitu kegiatan membaca bukanlah hal yang harus dipermasalahkan untuk diberikan dari sejak usia dini, asal disampaikan dengan cara yang menarik, menyenangkan bagi anak, tidak dilakukan dengan tekanan atau paksaan, dan harus dipastikan anak sudah memiliki kesiapan untuk membaca. Jadi ketika anak itu walau memang masih usia dini, jika kita mengetahuinya bahwa anak itu sudah siap untuk membaca, maka kita harus secepatnya menyalurkan minat anak tersebut dengan catatan tidak dengan paksaan atau tekanan
kamu harus bisa baca ini ya. Sedangkan anakku tidak mampu untuk membaca mobil, hanya mampu membaca mom, tidak sampai I dan L-nya. Tidak apa-apa, yang penting anak tetap senang melihat gambar mobil tersebut, namun dia tidak bisa membaca sampai I dan L-nya, tidak apa-apa. Yang penting anakku tidak ada tekanan dan tetap besoknya ingin belajar lagi, belajar. Dalam memberikan kegiatan pembelajaran membaca permulaan pada anak usia dini, guru harus kreatif mengadakan permainan. Anak tetap target bisa membaca, namun tidak langsung ini huruf apa, itu tidak seperti itu. Kita buat dari kayak kardus itu dibentuk huruf. Siapa yang tahu ini tuh apa, kertas karton atau apa? Itu kardus Bu. Nah, kardus kita bentuknya menjadi huruf A. Anak tuh biar happy aja. Jadi tetap yang lebih berperan khususnya di PAUD itu bukan si anak, namun gurunya yang harus super kreatif. Lalu menyiapkan media yang menarik dan dalam menyampaikan kegiatan tidak membosankan. Anakku kalau kelihatan udah bosan nih, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi. Oh udah bosan nih, kita belajarnya di luar aja baris. Yang penting anak tuh aktif terus, aktif. Oh kayak gini namanya baris, kayak gini namanya. Anak tuh akan tahu ini. Terus kalau masuk ke kelas, kakinya yang mana dulu? Maaf, untuk teman-teman khususnya, jika mendidik anak tuh jangan sekali-kali ini. Kamu makan tuh harus pakai tangan bagus. Itu tidak tepat. Nanti anak bisa yang anak tangkap takutnya ini tuh tangan bagus. Lawan kakak bagus. Boleh dijawab. Saya udah capek loh. Asli saya udah capek dari pagi. Jadi lawan bagus baru datang ya. Jelek. Jadi nanti si anak takutnya, oh ini tangan bagus, yang ini tangan. Ini kadang-kadang kalau manusia saya suka berubah juga. Jangan sekali-kali ya. Jadi ini tangan bagus, nah berarti ini tangan jelek. Jadi takutnya anak itu pemahaman anak ke situ, oh ini tangan bagus. Oh berarti ini nggak usah dipakai karena ini sudah jelek. Jadi lebih bagus seperti ini. Ini nak, nih kasih permen, pakai tangan kanan. Coba yang mana kanan? Biar anak tuh tahu oh, ini. Satu ngajarin bahwa dia tuh tahu mana posisi kanan, yang mana posisi kiri, yang mana. Tidak usah, tapi namun kebanyakan di luar sana tangan bagus, tangan jelek. Saya tidak setuju dengan persepsi seperti ini. Dikhawatirkan anak mempunyai pemahaman bahwa tangan anak yang satu lagi yaitu jelek. Dikarenakan sudah bagus dan jelek saya bahas. Terima kasih.